Halo guys, balik lagi dengan gua Anes di channel YouTube Kotak Game. Kali ini kita akan review sebuah laptop yang sebelumnya sudah pernah kita review juga. Tapi kali ini versi adiknya nih, alias varian yang lebih terjangkau, yaitu Acer Nitro 5 edisi Intel Core i5 12500H-nya yang dipasangkan dengan RTX 3050. Kenapa versi ini penting banget untuk dibahas ya? Tentu karena harganya yang di bawah 15 jutaan aja, yang jauh lebih menjangkau banyak kalangan dibanding variannya yang lebih mahal. Bisa dibilang varian Nitro 5 sekarang itu udah ada DNA dari seri Predatornya. Jadi dari tampilan aja maupun spesifikasinya udah gaming banget. Tapi apa konsekuensi dari harganya yang merakyat ini? Oke, nanti akan gue jelasin. Nah, meski ini varian yang pakai Intel Core i5, tapi ini Gen 12 bos, yang sudah pakai 12 cores yang terdiri dari 4 P-cores, 8 E-cores, dan 16 thread yang memang jadi poin kuat di seri Alder Lake, alias core-nya banyak banget. Nah, berikut adalah spesifikasi singkat dari unit Acer Nitro 5 dengan kode AN51558 yang kami review. Untuk garis desain Acer Nitro 5 ini persis dengan varian i7-nya yang sudah kita review juga, yang bisa kamu tonton dengan cara klik di kanan atas. Dengan form factor-nya yang masih sama-sama bulky, desain cover yang keren dan terasa fresh ala-ala Predator dengan aksen biru sedikit. Logo Acer-nya jadi di punggung dan posisinya rada mepet ke atas. Materialnya tentu aja masih polikarbonat, tapi feelingnya pas dipegang, finishingnya terasa oke banget dengan build quality yang sudah cukup solid. Seri Nitro makin terasa naik kelas aja gitu. Laptop ini punya berat 2,4 kg dengan ketebalan 2,3 cm, ya standar laptop gaming lah. Pada bagian keyboardnya masih sama aja dengan layout full size lengkap dengan numpad, arrow key, dan juga tombol dedicated Nitro Sense. Keyboardnya cukup nyaman dengan aktuasi yang terhitung oke untuk bermain game. Backlightnya sudah diiluminasi oleh RGB 4 zona dengan 4 tingkat kecerahan. Ukuran touchpadnya juga biasa saja dengan penempatan yang condong ke kiri, dengan pengalaman navigasi yang sudah terasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai pengganti mouse. Mengenai kelengkapan portnya, di sisi kiri ada satu port Ethernet yang desainnya buka tutup, satu USB Type-A, satu port 3,5 mm combo audio jack, dan di sebelah kanannya ada dua USB Type-A saja. Sedangkan di bagian belakang ada satu port DC-in, satu port Thunderbolt 4 dengan layout USB-C berbandwidth 40 GB per second, yang terakhir ada satu port HDMI 2.1. Untuk urusan layarnya sudah standar e-sport banget, panel resolusi Full HD dengan refresh rate 144Hz dan response time di 3 ms. Bezel laptopnya sudah 3-side bezel-less dengan penebalan di bawah yang menjadi tempat untuk logo Acer. Di atasnya meski tipis, tapi tetap muat untuk webcam beresolusi HD. Dan inilah kualitas webcamnya. Audio laptop ini juga sudah dilengkapi stereo speaker dengan konfigurasi 2x2 watt dengan tuningan DTS X Ultra yang bikin suara terasa 3D, yang bisa diotak-atik setting profilnya di aplikasinya. Suaranya sudah terhitung bagus meski masih stereo saja, belum ada woofer khusus tapi masih terasa bassnya tipis-tipis. Untuk urusan konektivitas juga sudah cukup lengkap dengan hadirnya combo Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i dan Intel Killer Ethernet E2600 yang akan menambah kenyamanan dalam bermain game atau video streaming nih. Dua-duanya sudah di cover dengan baik oleh Acer dari koneksi Wi-Fi maupun LAN, sudah sama-sama kenceng dan stabil. Seperti laptop Acer Nitro biasanya, laptop ini sudah didukung software Nitro Sense yang memiliki fungsi macam-macam seperti gonta-ganti mode performa maupun tuning kipas cooling manual sehingga kamu bisa mentuning sendiri pengaturan kipas sesuai kemauan kamu jika dirasa fitur otomatisnya masih kurang. Untuk pendinginan, laptop ini sudah dilengkapi dual fan, dual intake, atas bawah, dan quad exhaust yang dapat bekerja secara efektif tanpa suara bising berlebih menurut klaim Acer. Hanya akan lumayan terdengar ketika melakukan pekerjaan berat seperti rendering maupun bermain game. Acer Nitro 5 dibekali kapasitas baterai 57,5 Wh. Dengan penggunaan kasual seharian diselipin gaming ringan sesekali, screen on time-nya dapat bertahan kurang lebih sekitar 6 jaman. Dan untuk gaming session disarankan sih untuk selalu colok chargernya saja, yang memiliki daya 180 watt dengan ukuran yang cukup mini.
Seperti yang sudah gue sebutkan tadi, SKU laptop yang direview ini menggunakan Intel Core i5 generasi ke-12. 12 cores, 16 thread, boost clock turbo di 4,5 GHz yang ditemani oleh kartu grafis RTX 3050 4GB GDDR6 dengan TGP di 95 Watt. RAM-nya 1x8 GB DDR4 3200 MHz dan storage NVMe M.2 SSD berkapasitas 512 GB yang berjalan di PCIe Gen 4. Laptop ini masih membawa nilai-nilai penting yang selalu dijaga di seri Nitro, yaitu upgradability-nya yang luas. Laptop ini memiliki 2 slot SSD NVMe yang sudah dipakai satu secara default, lalu masih disediakan satu lagi slot kosong SSD SATA 2,5 inch, jadi kamu bisa pasang triple storage di laptop ini. Opsi upgrade RAM juga masih dapat kamu lakukan karena memang laptop ini hadir dengan format single channel, sehingga masih ada satu buah slot kosong yang dapat dimaksimalkan karena memang 8 GB terasa sangat kurang untuk penggunaan zaman sekarang. Jadi kami rekomendasikan untuk langsung upgrade RAM-nya ketika kamu membeli unit ini. Dan karena RAM-nya masih menggunakan DDR4, tentu harganya pun masih sangat terjangkau. Dan berikut adalah hasil pengetesan kecepatan storage SSD yang kami uji menggunakan Crystal D-Smart. SSD NVMe-nya sudah kenceng banget ya, bukan PCIe Gen 4 yang kaleng-kaleng. Udah tembus di 6,5 GB per second untuk sequential read-nya, dan 3,7 GB per second untuk sequential write-nya. Nah, untuk benchmark sintetisnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Hasil yang didapatkan bisa dibilang khasnya Alder Lake banget. Pengujian CPU khususnya sektor multicores memiliki angka yang tinggi untuk di kelasnya. Meskipun untuk pengujian kemampuan grafis tidak terlalu bikin kaget, alias performa RTX 3050 memang cukup ketebak. Untuk tes render BMW di performance mode bisa diselesaikan dalam 3 menit 12 detik untuk CPU render dan hanya 49 detik untuk GPU render menggunakan CUDA cores. Sedangkan 4K render di Adobe Premiere bisa diselesaikan dalam 19 menit menggunakan OpenCL dan hanya 3 menit 42 detik menggunakan CUDA cores pada GPU-nya. Karena memang ini laptop kelas entry level, kami melakukan uji kemampuan gamingnya berfokus pada judul e-sport dengan tambahan game AAA untuk mengetahui sejauh mana nih RTX 3050-nya bisa digeber. Pada game Dota 2 bisa berjalan stabil di 60 average FPS, sedangkan di CSGO sudah tembus 118 average FPS. Tentu ini pengujian dengan grafis tertinggi ya. Kalau masih mau mendapatkan FPS lebih untuk memaksimalkan layarnya yang sudah 144Hz, bisa turunin setting grafis pada gamenya. Nah, untuk game AAA masih harus cukup puas dengan kemampuan ala konsol, yaitu berkisar di average 30 FPS-an saja. Dan perlu dicatat bahwa ray tracing-nya diaktifkan pada pengujian ini. Terus, bagaimana dengan suhunya? Suhu CPU-nya cukup normal. Pada keadaan full load di performance mode, hanya tembus di 89 derajat Celcius. Bisa dibilang sudah cukup adem, apalagi untuk seri Alder Lake yang memang high performance. Area keyboard sebelah kiri pun didesain untuk tetap adem meskipun kinerja laptop sedang mencapai puncaknya, sehingga kegiatan gaming tetap terasa nyaman. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah suara kipasnya cukup bising dalam keadaan full load, meski desain Quad X House sudah hadir di dalam laptop ini. Kalau kamu sering ngikutin video review dari Kotak Game, pasti kamu sudah hafal bahwa seri Nitro 5 ini memang sering banget kita rekomendasikan karena masih menjadi pilihan paling worth it jika kamu sebagai user yang membutuhkan laptop dengan spek kencang, upgradable, tapi harganya masih masuk akal. Apalagi untuk seri AN51558 ini, variannya cukup lengkap mulai dari yang i5 sampai i9 juga ada. Untuk GPU-nya mulai dari RTX 3050 sampai 3060. Jadi tinggal sesuaiin aja nih dengan budget kamu. Walaupun menurut gue sih untuk seri yang di review ini punya value yang lumayan banget. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah laptop ini datang dengan format single channel, single stick RAM. Jadi sedikit saran kalau beli laptop ini langsung upgrade aja supaya jadi dual channel supaya boost performanya juga. Dan untuk panelnya kita nggak dapat informasi mengenai akurasi warnanya. Jadi bisa kita asumsikan bahwa akurasi warna memang bukan nilai lebih dari panel yang digunakan. Jadi kalau kamu perlu layar dengan akurasi warna tinggi untuk keperluan multimedia, mungkin bisa pakai layar eksternal, mengingat sudah disediakan port Thunderbolt dan HDMI. Nah, kalau kamu tertarik dengan laptop ini, harganya ada di 14.299.000, yang bisa kamu cek langsung linknya di deskripsi.
Oke, itulah review tentang Acer Nitro 5 AN51558 dengan Intel Core i5 12500A dan RTX 3050 dari kotak game. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar dan share video ini kalau menurut kamu ini penting untuk dibagikan. Gua Anes, cabut dulu, ciao.